Pemirsa, saat lagi skuad Garuda U17 akan memulai kiprah mereka di gelaran Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Lalu seperti apa pemirsa peluang Garuda United di perhelatan akbar sepak bola sejagat di kelas umur ini? Kita simak bersama pengamat sepak bola yaitu Bung Yusuf Kurniawan. Selamat malam Bung Yuke. Selamat malam, Dinda. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Hanya beberapa menit lagi, Matthew Baker dan kawan-kawan akan bertanding di laga pembuka Grup H Piala Dunia U17 2025 di Qatar menghadapi Zambia. Dari pandangan Anda, Bung Yuke, akan seperti apa jalannya laga? Iya, ini pertandingan yang sangat menarik karena ini laga pertama, tidak ada yang mudah, tidak ada yang lebih diunggulkan. Karena Zambia pun juga sama dengan Indonesia, sama-sama baru pertama kali lolos ke Piala Dunia U17, khusus untuk Indonesia, memang ini udah kali yang kedua ya, tapi ini kali pertama kita lolos lewat jalur kualifikasi. Nah buat Zambia, ini juga kesempatan pertama mereka tampil di Piala Dunia U17, dan tidak seperti Brasil dan Honduras yang sudah sering tampil di Piala Dunia U17, kedua tim yang nanti kita saksikan ini sama-sama merupakan debutan. Dan melihat ataupun mempertimbangkan dari hasil uji coba kita kemarin ya, walaupun kita sempat kalah ya lawan Paraguay, tapi kita bisa menahan imbang Pantai Gading dan juga Panama, itu sebenarnya terlihat ada progres yang positif ya dari Coach Nova ini. Semoga aja saat melawan Zambia ini anak-anak benar-benar secara mental itu siap ya, karena partai pertama itu selalu tidak mudah. Buat siapapun, termasuk untuk tim yang paling diunggulkan pun juga sama. Karena baru pertama kali merasakan atmosfer, yang merasakan vibes yang baru gitu ya. Jadi ini kesempatan buat kita sebenarnya untuk petik hasil yang positif gitu di laga pertama. Bung Yuke, apa yang harus diperhatikan oleh Coach Nova dalam meramu strategi kontra tim asal Afrika yang kerap menunjukkan keunggulan fisik ini? Iya, beruntung kita udah pernah merasakan melawan tim-tim dari Afrika ya. Sebelumnya juga di Piala Kemerdekaan kita merasakan superioritas dari Mali yang sangat strength sekali ya, sangat fisikal sekali. Kemudian juga kemarin lawan Pantai Gading pun juga kita juga bisa merasakan kekuatan dari tim Afrika lainnya. Jadi saya kira benar bahwa tim Zambia ini juga pasti akan mengadakan kepada kekuatan, strength, physical game. Bahkan mereka itu dalam analis FIFA ya yang sempat dirilis itu disebutkan bahwa mereka punya kemampuan dan kekuatan di lapangan tengah, juga kecepatan mereka ya. Tapi mereka punya kelemahan di babak kedua. Jadi disebutkan bahwa dari pertandingan yang sudah dijalani Zambia itu, mereka tuh agak menurun fisiknya di babak kedua. Nah semoga aja ini kita bisa manfaatkan dengan kemampuan fisikal ataupun juga stamina yang dimiliki timnya Nova ini. Kita harus tampil lebih sabar ya, tidak terburu-buru, jangan membiarkan Zambia melakukan tekanan tinggi, tapi kita harus atur tempo. Saya percaya anak-anak yang hari ini ditampilkan, komposisi yang akan diturunkan, ini akan memberikan kejutan lah ya, kejutan positif buat kita gitu. Bung, ini kan Piala Dunia U17 menjadi ajang pamer juga ya untuk bakat bintang muda yang potensial untuk menjadi pemain besar di suatu hari nanti. Kira-kira siapa saja yang akan mencuri perhatian dari timnas Garuda U17 menurut pandangan Anda? Ya, yang paling pertama dan saya kira semua sepakat ya, bagaimana Matthew Baker yang sangat luar biasa, bek kiri diaspora kita yang sudah mendapatkan kontrak profesional di Melbourne. Ini performanya sangat baik dan potensinya untuk bisa dilirik oleh tim-tim Eropa juga akan sangat besar. Semoga aja dia bisa menunjukkan performa maksimalnya di kesempatan Piala Dunia kali ini, karena ajang Piala Dunia ini selalu dihadiri oleh banyak talent scout dunia ya. Kemudian juga tidak lupakan juga bagaimana kita punya kreator yang sangat baik, Evandra Florasta. Ini juga pemain yang cukup menarik. Kalau dia bermain dengan mood yang positif, dengan kreativitas yang dimiliki, saya yakin ini juga salah satu pemain yang punya masa depan bagus ya. Juga ada Zahdi Goli, ya, ada Alberto Mirza, ada Nazriel gitu ya. Itu yang saya kira juga nama-nama yang patut kita harapkan bisa mencuat performanya di Piala Dunia U17 ini. Bung, sejauh apa timnas Garuda U17 bisa melangkah ke Piala Dunia U17 2025 Qatar ini? Mengingat selanjutnya Garuda akan menghadapi Brasil di laga kedua putaran Grup H. Iya, karena itu kita harus bisa petik poin maksimal ya, 3 poin gitu ya, syukur-syukur bisa dicapai oleh Coach Nova dan timnya.
Karena di laga berikutnya lawan Brasil itu akan sulit ya. Karena tadi Brasil tuh saya lihat babak pertama aja sudah 4-0 tuh lawan Honduras. Punya kreativitas, punya kolektivitas ya, kemudian skillful sekali mereka. Jadi ya kita harus bisa manfaatkan di laga pertama ini untuk menabung poin gitu ya. Kemudian kalau mempertimbangkan bagaimana kesiapan dan peluang yang akan kita raih gitu, ini juga tidak lepas dari persiapan yang cukup panjang ya dari tim Coach Nova ini. Mereka bersiap dari tahun 2024 awal, mereka mengikuti berbagai kejuaraan, baik di Piala AFF maupun juga kualifikasi Piala Asia, sampai Piala Asia yang sendiri, kemudian uji coba di Bulgaria, terus kemarin juga di Jeddah gitu ya. Saya kira ini persiapan panjang yang sudah sangat baik dilakukan ya oleh timnas Nova ini, dan juga dukungan yang luar biasa dari federasi untuk memfasilitasi anak-anak ini. Jadi dengan 2 tahun bersama-sama gitu, saya yakin tinggal persoalan taktikal saja ya, bagaimana tim pelatih menyiapkan taktik yang tepat, pendekatan strategi yang akurat gitu ya. Kalau dari sisi mental, dari fisik gitu, stamina, saya percaya tim ini sudah matang lah ya. Bung, ini informasi ya, udah 20 second pertandingan, ternyata sudah kebobolan oleh Zambia. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut, Bung Yuka? Nah, ini dia tadi yang mau saya ungkapkan ya. Zambia itu memang punya keunggulan di babak pertama karena mereka menerapkan permainan high press ya. Dan ya ternyata mereka bisa curi. Kita punya kelemahan terutama di menit awal yang memangnya selalu sering terjadi untuk pemain-pemain Indonesia ya. 15 menit pertama, 15 menit terakhir itu masa-masa yang krusial. Ya, semoga saja setelah kita kebobolan ini kita bisa cepat bangkit ya, bisa cepat kembali mendapatkan ritme. Jangan sampai malah down ya. Wah ini saya juga baru dengar, kaget juga nih ya. Ini yang saya khawatirkan ya, kita kalau kebobolan di awal tuh terkadang agak susah comeback-nya gitu ya. Ya semoga aja anak-anak bisa cepat kembali ke track-nya gitu ya, dapetin ritmenya gitu. Ya, tentunya dukungan dan doa terbaik pasti akan tertuju pada punggawa timnas Garuda U17 yang saat lagi dan sudah bertanding ini membawa nama Indonesia di panggung Piala Dunia. Dan semoga Garuda bisa berkiprah maksimal di gelaran nanti. Terima kasih atas diskusi.